Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Amma ba'd. Segenap ibu-ibu hajjah, hadirat, para undangan, wabil khusus sahibul bait Bapak Haji Taryo, betul ya Bu? Dan juga yang hendak melaksanakan ibadah umroh, Ibu Hayatun Nufus dan Ibu Marcella, segenap ibu-ibu undangan yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, siang hari ini kita kumpul bersama di sini untuk mendoakan saudara kita, mendoakan kedua calon jamaah umroh yang insya Allah nanti tanggal 25 akan berangkat ke Tanah Suci. Mudah-mudahan doa-doa yang tadi sudah kita panjatkan Allah terima dan Allah ijabah, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu hadirat jamaah rahimakumullah, seorang muslim, orang Islam itu harus senang kalau saudaranya lagi senang juga. Kalau ibu berangkat umroh semuanya dapat jatah umroh, kira-kira senang apa enggak Bu? Senang. Makanya kalau ngelihat Ibu Nufus dan Ibu Marcella umroh, kita juga kudu senang juga. Ibu punya toko yang gak usah banyak-banyak, ya barang 40 pintu. Kira-kira senang gak Bu? Senang. Makanya kalau lihat saudara kita punya toko, saudara kita punya kontrakan, juga kudu senang juga. Ibu senang gak kalau dikasih sehat? Senang. Maka ngelihat saudara kita lagi sehat juga harus senang juga. Demikian juga hadirnya di sini kita bukan hanya untuk mendoakan, tapi juga untuk mengungkapkan kegembiraan kita, mengungkapkan kesenangan kita bahwa alhamdulillah saudara kita Ibu Hayatun Nufus dan juga Ibu Marcella, alhamdulillah Allah panggil untuk menjalankan ibadah umroh. Dan umroh ini bukan nasib Bu, bukan nasib. Umroh ini bukan urusan nasib, tapi ini adalah urusan ketentuan yang sudah Allah tuliskan, yang sudah Allah catat sejak dulu kala di alam azali. Orang-orang yang memang sudah Allah catat, yang memang sudah Allah tentukan untuk bisa umroh, di situ sudah Allah tentukan dan sudah Allah takdirkan menjawab panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim memanggil untuk umroh, memanggil untuk haji, maka orang-orang ini ruhnya sudah menjawab. Maka pada waktunya, yang sekarang di zaman milenial katanya sudah waktunya 2024, maka akan berangkat juga. Lah terus bagaimana kita? Kan kita nggak tahu catatan yang sudah Allah buat. Kita kan nggak tahu ketentuan-ketentuan yang sudah Allah tetapkan. Sabda Rasulullah SAW, "Qul i'malu kullun muyassarun lima khuliqalah." Yang penting kita berbuat aja. Yang penting kita melakukan sesuatu, maka sesuatu itu akan dipermudah sesuai dengan ciri khasnya. Contoh begini, kalau ada orang nabungnya buat umroh, niatnya kuat, uangnya juga ada, kira-kira itu ciri-ciri orang berangkat apa bukan Bu? Berangkat. Kalau ada orang rajin belajar,
biaya buat belajar, buat kuliah itu ada. Kira-kira itu ciri-ciri orang sukses atau bukan, Bu? Orang sukses. Maka untuk bisa kita mengetahui setidaknya sedikit tanda-tanda apakah kita termasuk orang yang nanti berangkat atau tidak, maka wujudkan itu dari ciri-cirinya. Kalau emang pengen umroh, maka kudu nabung. Kalau memang mau umroh, maka kudu kuat niatnya. Insya Allah beberapa tahun ke depan dipanggil semuanya ini untuk umroh. Amin. Ini yang pertama yang ingin saya sampaikan, bahwasannya semua ketentuan-ketentuan Allah, meskipun sifatnya masih misteri, masih takdir sifatnya, belum ada yang tahu, tapi semua bisa dilihat dari tanda-tandanya. Kalau tanda-tandanya rajin ngaji kayak ibu-ibu semua, insya Allah anaknya juga rajin ngaji. Kalau tanda-tandanya orangnya memang rajin sholat, maka insya Allah anak-anaknya juga bakal rajin sholat juga. Kalau kumpulannya sama orang-orang soleh, maka insya Allah nanti di akhirat juga akan dikumpulkan oleh orang-orang soleh. Kira-kira seperti itu. Walaupun misteri takdir tidak ada yang tahu, berangkat atau enggak ya kita umroh, haji atau enggak ya kita ini nanti, tapi tetap kullun muyassarun lima khuliqalah. Semua perbuatan itu akan Allah permudah sesuai dengan tujuannya. Kalau kita dipermudah berbuat taat, kita dipermudah untuk ibadah, dipermudah untuk melakukan kebaikan-kebaikan, maka insya Allah kita orang termasuk calon penghuni sorga. Amin. Begitu juga sebaliknya, Bu. Kalau buat maksiat gampang banget, kalau buat pergi ke tempat-tempat yang haram enteng banget rasanya kaki, maka itu berarti tanda-tandanya sorga apa neraka, Bu? Tanda-tandanya neraka. Orang sini mah nggak ada. Nggak ada orang sini mah. Ada videonya ke sono. Itu tanda-tanda yang bisa kita baca. Kemudian yang kedua, terkait dengan ibadah umroh ini. Umroh itu gampang. Yang penting ada biayanya, betul betul. Soalnya nanti di sana ada mutawif. Di sana ada yang bimbing ibadah kita. Jadi Ibu Hayatun Nufus, Ibu Marcella silakan tinggal ikut saja. Tinggal ikut sama pembimbingnya nanti. Biasanya kalau dari travel itu dapat 1-2 kali umroh biasanya. Kalau mau nambah lagi, sementara fisiknya masih kuat, masih sehat, kemudian mau ambil mikot lagi, mau berangkat umroh lagi, ambil niat lagi, maka bilang sama pembimbingnya. Biasanya bisa patungan tuh. Patungan, satu orang berapa real, nanti buat ongkos ambil mikot. Ambil mikot itu ngambil satu tempat yang dijadikan untuk niat melaksanakan umroh. Nawaitul umrota wa ahramtu biha. Yang kedua atau yang ketiga biasanya itu ngambilnya di Ji'ronah. Ngambil di Ji'ronah, naik taksi ke sono, nanti dibimbing oleh mutawif dan diniatkan nawaitul umrota wa ahramtu biha, berangkat dari sono. Naik taksi lagi, nggak jalan kaki. Sama pulang pergi naik kendaraan. Nanti begitu sampai ke Masjidil Haram seperti biasa tawaf. Kemudian setelah tawaf apa, Bu? Setelah tawaf apa, Bu? Sa'i. Setelah sa'i tahallul. Habis itu udah begitu doang, 3 doang. Umroh itu cuma 3. Tawaf, selain ambil mikot tadi, ambil mikot tentu yang pertama, ambil mikot ini seperti takbiratul ihram dalam sholat. Ambil mikot ini seperti awal ibadah, niat kita wudhu, itu namanya ambil mikot. Nah setelah itu hanya 3. Yang pertama tawaf, kemudian yang kedua sa'i, dan yang ketiga tahallul. Yang pertama yang ingin saya sampaikan tawaf. Tawaf ini adalah sebuah ibadah yang menyerupai dengan sholat. Syarat-syaratnya sebagian besar mirip dengan sholat. Orang yang punya hadas kecil maupun besar maka tidak boleh tawaf. Demikian juga orang sholat punya hadas kecil, besar,
Boleh nggak sholat bu? Nggak boleh. Maka tawaf juga nggak boleh. Orang ketika punya najis nempel di badannya, maka sholat kira-kira boleh tidak? Tidak boleh. Maka tawaf juga nggak boleh. Tidak menutup aurat, bajunya ngablak kemana-mana, nggak ditutup dengan syarat-syarat tutup aurat yang memang harus dipenuhi. Kira-kira sholatnya sah atau tidak bu? Tidak sah. Maka tawaf juga tidak sah. Nutup aurat, suci dari najis, suci dari hadas, itu mirip dan banyak kemiripan syarat-syarat tawaf dengan syarat-syarat sholat. Cuma bedanya, kalau sholat kita boleh ngomong atau enggak? Bu, sholat boleh ngomong enggak? Nggak boleh. Mau manggil suaminya kek, mau yang manggil cucunya, tetap nggak boleh. Tapi kalau dalam tawaf masih boleh ngomong. Tawaf masih boleh, diperkenankan untuk bicara dan tidak batal. Menghadap kiblat sama. Menghadap kiblat ketika tawaf itu juga sama. Namun bedanya saat kita sholat, yang menghadap kiblat kita adalah dada. Tetapi ketika kita tawaf, yang kita arahkan ke kiblat adalah sisi kiri badan kita. Ini harus ada terus. Ka'bah harus ada di sebelah kiri kita. Kalau ibu begini aja dikit, madhab Ka'bah, batal tawafnya. Ibu-ibu hadirat, para undangan yang dirahmati oleh Allah, tawaf ini adalah sebuah ibadah yang kemiripannya banyak dengan sholat. Selain itu, tawaf ini Allah samakan dengan ibadahnya para malaikat. Kalau di langit Allah menciptakan arsy untuk singgasananya, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Pengasih ini bersinggasana di atas arsy. Dan di arsy itu ada puluhan ribu bahkan bermiliar malaikat itu tawaf setiap harinya. Kalau di langit Allah ciptakan ini, maka di bumi Allah ciptakan Baitullah yang namanya Ka'bah. Di Baitullah itulah orang-orang yang umroh, orang-orang yang haji tawaf sebagaimana tawafnya malaikat. Bahkan menurut satu riwayat, yang tawaf di situ bukan cuma manusia bu, tapi malaikat juga ada yang tawaf di Ka'bah. Kalau Bu Nufus besok lihat, Bu, mana Bu Nufus? Oh, kalau Bu Marsila lihat, mana Bu Marsila? Oh iya, kalau ngelihat pingsan kali. Pingsan. Itu berjuta-juta malaikat tawaf juga itu. Dan tawafnya kakinya kagak nyentuh tanah. Tawaf dan terus tawaf sampai ke atas, sampai ke Baitul Ma'mur, sampai ke Baitul Ma'mur, dan itu tidak berhenti tawaf. Inilah malaikat-malaikat yang Allah ciptakan khusus ibadahnya tawaf. Yang nggak bakal sholat dia mah, ya memang ibadahnya tawaf. Malaikat-malaikat beda dengan kita manusia, memang sudah Allah ciptakan dengan ibadah-ibadah khusus. Ada yang ibadahnya ruku dari awal penciptaan sampai nanti kiamat, ruku aja dia. Ada yang memang Allah ciptakan buat sujud dari awal penciptaan sampai kiamat, sujud aja. Begitu juga ada yang diciptakan untuk tawaf, maka selama dia diciptakan sampai hari akhir akan tawaf terus ke Baitul Ma'mur. Dengan demikian, orang yang umroh tawaf ini Allah serupakan, Allah padankan ibadahnya dengan ibadah para malaikat. Makanya nanti kalau Bu Nufus pulang, Bu Marsila pulang masih bau malaikat, suaminya takut tak? Masih ada bau-bau malaikat, doanya masih ijabah karena memang ibadahnya mirip dengan ibadah malaikat yang khusus dengan tawaf ini. Kemudian yang kedua, setelah tawaf, sa'i. Sa'i dari Safa ke Marwah. Mulai dari Safa ke Marwah, balik lagi ke Safa, Marwah. Bukit Safa dan Bukit Marwah, ibu pernah lihat belum bu? Di YouTube lihat apa kali-kali? Lihat, klik Safa Marwah. Kalau kita lihat Safa dan Marwah itu ada di area Masjidil Haram. Dulunya memang di luar Masjidil Haram.
Tapi karena perluasan Masjidil Haram diperluas, maka kemudian Safa Marwah masuk ke dalam Masjidil Haram. Cuma memang bukan tempat utama untuk sholat, karena memang khusus buat ibadah sa'i ini. Ibu-ibu hadirat jamaah rahimakumullah, orang yang tawaf, orang yang sa'i, jamaah umroh yang sa'i atau jamaah haji yang melakukan sa'i, mondar mandir bolak-balik dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa lagi, ini adalah hamba-hamba Allah, ini adalah pilihan-pilihan Allah yang sedang datang ke rumah Allah. Allah punya istana, kemudian kita ada di pelatarannya, dan di situ kita masih berdebar-debar, kita masih harap-harap cemas, diterima atau enggak ya ibadahku. Kita masih benar-benar belum menentu pikiran kita, ini kita termasuk orang-orang yang ibadahnya nanti mabrur atau tidak. Jadi bisa diumpamakan ketika kita melakukan tawaf nufus, ketika kita melakukan sa'i, ketika kita melakukan sa'i bumarzela, ini bisa diibaratkan atau bisa dibayangkan bahwa kita sedang berlari-lari di pelataran rumah Allah dan mengharap kepada Allah, ya Allah, kalau dari Safa ke Marwah saya nggak diterima, mudah-mudahan nanti dari Marwah ke Safa engkau terima. Kalau belum diterima juga terus sampai 7 kali. Masa iya sampai 7 kali nggak terima begitu? Bilang deh sama Allah, ya Allah, saya sudah lakukan ini semua, saya sudah jalankan perintah-perintahmu, masa engkau tidak menerima keikhlasanku ya Allah? Itu permohonannya. Jadi tawaf di sini, sa'i di sini adalah perlambang bahwa kita sedang mengharap, kita sedang berkhidmah menghadap Allah yang punya rumah, yang punya Baitullah di situ. Kita belum masuk ke hadirat Allah, tapi kita masih ada di pelataran, nggak tahu diterima oleh Allah atau tidak. Nah, di situ dihadirkan. Di situ pesan saya, hadirkan bahwa kita benar-benar di situ mohon rahmat Allah, mohon ridho Allah supaya benar-benar diterima ibadahnya. Kemudian yang terakhir tahallul, itu mah tinggal gunting rambut dan nggak perlu ke asgar, nggak usah syarat. Tahu asgar bu? Apaan asgar? Nyukur sendiri, nyukur sendiri sama mutawifnya. Cukup dicukur ini ya 3 helai minimal, ini sudah syarat dan sudah bisa menghalalkan atau sudah bisa menggugurkan atau menyelesaikan umrohnya. Tahallul dalam umroh dan haji itu seperti salam dalam sholat. Kalau ibu sudah selesai salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ada kagak ada es ini, ada es sirup kira-kira boleh diminum nggak bu? Boleh. Udah salam boleh diminum nggak bu? Boleh. Begitu juga kalau udah tahallul, maka yang awalnya dalam umroh itu diharamkan, seperti berkumpul dengan suami, seperti membunuh atau memetik bunga-bunga, itu diharamkan, maka setelah tahallul udah boleh lagi. Tahallul seperti salam dalam sholat. Dan yang terakhir, jangan lupa ketika nanti Ibu Nufus, Ibu Marcella sampai ke Madinah Al-Munawwarah, ingatlah bahwa di situ, di tanah itu ada sosok mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 2 sosok lagi yang juga mulia, yaitu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, itu dikebumikan di Madinah. Imam Busiri mengatakan, la tiba ya'dilu turban thumma a'dumahu tuba limuntashiqin minhu wa multatimin. Beruntung sekali orang-orang, tidak ada kemuliaan, tidak ada kemuliaan yang sebanding dengan kemuliaan tanah yang merengkuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah orang-orang yang bisa sujud di tanah itu. Maksudnya tanah Madinah. Yang ingin saya sampaikan di sini, kalau sudah sampai Madinah, ya kita jaga adab kita, karena di tanah itu ada Rasulullah dimakamkan. Di tanah itu ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, dan harus benar-benar kita jaga adab kita, apalagi di Masjid Nabawi.
Jangan kayak orang-orang yang mainstream selfie misalnya. Ya Ustadz, orang bayar mahal masa kagak boleh selfie misalnya. Tahan dulu dah, tahan dulu. Kenapa? Karena di situ ada jasad mulia Rasulullah. Ketimbang selfie, mendingan kita sholat di raudhah, nah kemudian berbisik, berbincang-bincang dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, saya datang. Ya Rasulullah, aku datang. Doakan aku, keluarga-keluarga aku, keturunanku semua menjadi soleh-solehah. Amin. Rasulullah bilang amin, diaminin oleh Rasulullah. Maka tanah Madinah ini adalah tanah yang paling mulia dibandingkan tanah-tanah yang lain, karena di kota Madinah ini Allah kebumikan, dan tanah Madinah inilah yang memeluk jasad mulianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rangkaian-rangkaian ibadah umroh sebetulnya sampai tahallul, namun memang disunnahkan untuk ziarah. Kalau ibu pulang kampung misalnya, pulang kampung punya rumah sendiri, tapi di situ ada rumah mertua ibu, kagak mampir, kira-kira sopan apa enggak? Sopan apa enggak, Bu? Enggak sopan. Begitu juga kita haji doang atau umroh doang, enggak ziarah Rasulullah, sopan apa enggak kira-kira? Kurang adab tuh bocah, enggak ada akhlaknya. Yang ngajarin umroh siapa? Rasulullah. Yang ngajarin sholat siapa? Rasulullah. Yang ngajarin puasa siapa? Rasulullah. Semua yang ngajarkan Rasulullah, masa iya kita nggak ziarah sana? Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada calon jamaah Ibu Marcella dan Ibu Gupus, dan Allah berikan kelancaran dalam segala ibadah-ibadahnya, dan Allah kembalikan kepada keluarganya tanah air ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan afiat, dan juga Allah berikan kita kesempatan semua untuk bisa ke Mekah menunaikan ibadah umroh atau haji, dan untuk ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram, tuballighuna biha hajja baitikal haram, tuballighuna biha hajja baitikal haram, wa ziyaratu qabri nabiyika alaihi salatu wassalam fi lutfi wa afiyatil salamati wa bulughil maram, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdirana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbi yassir wa sahhil wa la tu'assir, Rabbi yassir wa sahhil wa la tu'assir, Rabbi yassir wa sahhil wa la tu'assir. Allahumma inna nas'aluka an tuyassira, Allahumma inna nas'aluka an tusahhila tariq li Ibu Hayatin Nufus wa Ibu Marcella bi rahmah, ayyusahila lahum at-tariq wa yu'assira lahu at-ta'wiq wa yu'assira lahu at-ta'wiq wa yuyassira lahu sa'irul ibadat wal manasik, wa yuballighu lahuma al-maqasida wa jamil amal, wa yaruddahuma ila ahlihi fi sihhah wa afiyah, wa anna Allaha yarzuquna jami'an Makkatal Mukarramah wa ziyarata qabri nabiyyika fil Madinah. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan wasi'an thayyiba. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastawdika adyanana wa abdanana wa anfusana wa ahlana wa kulla shay'in a'tainana. Allahumma ihfazna wa iyyahum fi kanafika wa 'iyadika wa jiwarika min syaitanir marid wa jabbarin 'anid wa dhi 'ainin wa dhi baghin wa min syarri kulli dhi syarrin innaka 'ala kulli syai'in qadir.
Allahumma yassir lana umurana ma'ar rahati li qulubina wa abdadina wassalamati wal afiyati fi dinina dunyana wa kun lana sahiban fi safrina wa khalifatan fi ahlina wa kun lana sahiban fi safrina wa khalifatan fi ahlina wa kun lana sahiban fi safrina wa khalifatan fi ahlina. Allahumma ij'al hajjahu hajjan mabruran, Allahumma ij'al hajjahuma hajjan mabruran wa sa'yahuma sa'yan mashkuran wa dhanbahuma dhanban maghfuran. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.